Pak Puji, terima kasih atas undangannya bisa hadir di acara podcast. Selamat siang kembali. Sebetulnya Pak Papan, mungkin Pak Papan agak nervous ya. Iya, baru pertama kali saya diundang ke sini, jadi agak gimana gitu. Sebetulnya yang mengucapkan justru lalu saya dulu. Iya. Sebagai tuan rumah. Kita akan berjumpa kembali dalam acara PADKes Kupas dari UPT PPD Pasuruan. Oke dulur, jangan bosan-bosan. Kita berjumpa kembali dengan host yang fenomenal. Saya yang terkenal dengan Mr. Kepet. Nah ini mungkin sudah beberapa episode mungkin ya, bisa jadi ke 126. Wow, kalinya. Gini. Oke, dulur dan pemirsa seantero jagat. Kali ini tema podcast Dupas kita membahas tentang dana santunan kecelakaan. Santunan ini termasuk jalur padat, tentunya banyak kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Oke, kita undang Bapak dari Jasara Harja, Bapak Fafan Nurdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fafan Nurdi Ahmad. Saya penanggung jawab jasa raja di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di sini saya dinasnya di Samsat Bangil, Kabupaten Pasuruan. Bangil. Jadi PT Jasa Raja. Oh, Jasa saya kira Jasa Miharja. Wah. Kalau Jasa Miharja itu apa, Pak? Kalau Jasa Miharja itu penyanyi dangdut. Wah. Hampir mirip. Mirip. Ya, Sama-sama idolanya. lah itu betul. Oke, monggo dilanjut. Ya, jadi saya penanggung jawab jasa raja di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di sini tugas sehari-hari saya di Samsat Bangil, Kabupaten Pasuruan. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang Samsat. Terkenal tentu Ya, ya. pasti sudah terkenal karena di sana tempat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Motor juga SWDKLC yang notabene itu adalah jasa raja, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Lah, ini yang perlu dipahami dulu. Ya Pak Fafan, terima kasih penjelasannya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan Siap. bisa dijelaskan lebih detail biar masyarakat, pemirsa, sedulur biar paham. Nggih. Siap. Peran dan fungsi dari jasa raja itu apa saja Pak Fafan? Monggo. Baik. Jasa raja itu sebenarnya sebuah BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan dua undang-undang. Di sini ada dua undang-undang yang diamanahkan oleh pemerintah. Yang pertama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 64. Yang kedua Undang-Undang 34 Tahun 64. Sama-sama tahun 64. Sudah lama undang-undang kita. Lama sekali. Kalau Undang-Undang 33 Tahun 64 itu tentang dana kecelakaan angkutan penumpang umum. Kalau Undang-Undang 34 itu tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Seperti itu. Ya. Kalau tugas jasa raja itu apa sih sebenarnya? Jadi kita sebagai pelaksana undang-undang tersebut, kita diberikan amanah oleh pemerintah, yaitu memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Pertama itu tugas dan fungsinya. Yang kedua yaitu menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat guna pemenuhan pemberian santunan kepada masyarakat tersebut. Jadi kita mempunyai peran atau tugas, dua tugas itu yang diamanahkan oleh pemerintah.
Terus apa saja Pak yang dijamin oleh PT Jasa Raja? Monggo. Oke, siap. Saya mungkin akan saya jelaskan satu persatu. Ya, ini lebih Ya, penting ini. Pak. jadi karena kita diamanahkan dua undang-undang kan kita perjelaskan satu persatu. Yang pertama, kita sebagai pelaksana Undang-Undang 33 tahun 64, di mana di undang-undang tersebut itu menjamin kecelakaan lalu lintas angkutan penumpang umum. Angkutan penumpang Angkutan penumpang umum. Angkutan penumpang umum ini baik angkutan penumpang umum darat, laut, dan udara. Darat itu Kalau dokar itu gimana? Nah, Apa juga kena? kalau dokar itu bukan salah satu. Bukan. Iya. Oh, Kendaraan bermotor. Maklum orang desa. Siap. Lihat dokar itu. Banyak dokar di sini Pak ya. Oh, ya lumayan untuk wisata aja. Oh siap. Jadi tidak kena ya itu. Iya, enggak. Nggak Jadi semuanya enggak harus- semuanya. Harus bermotor, kendaraan Ya. bermotor. Jadi seperti saya jelaskan tadi untuk angkutan penumpang umum itu kalau darat bisa bis, mikrobis, itu juga mungkin kereta api. Kereta api. Ya, angkut penumpang kereta api itu juga terjamin jasa raja jika kecelakaan. Angkutan bis, penumpang bis ya itu terjamin jasa raja karena apa? Karena setiap karcis yang dibayarkan oleh penumpang angkutan penumpang umum tersebut itu sudah termasuk jasa raja di dalamnya. Makanya jika mereka mengalami kecelakaan, baik kecelakaan tunggal atau kecelakaan apapun untuk angkutan penumpang umum itu tercover jasa raja semuanya. Jadi penumpang angkutan umum tersebut tercover mulai dia berangkat atau dari alat angkutan tersebut sampai dia ke tempat tujuan, turun dari tempat tujuan itu tercover jika terjadi kecelakaan, baik kecelakaan tunggal atau kecelakaan dua kendaraan bermotor itu semuanya tercover untuk angkutan penumpang umum tersebut. Jadi baik kecelakaan tunggal itu kecelakaan ya sendiri. Sendiri. Contohnya nabrak pohon gitu. Ya kan Itu dapat nggak Pak? khusus angkutan penumpang umum itu terjamin. Ya. Itu Kalau undang-undang sepeda motor. Nah, itu nanti dalam ruang lingkup Undang-Undang 34. Nah, jadi selain Undang-Undang 33 tersebut, nah jasa raja itu diamanai Undang-Undang 34. Undang-Undang 34 yaitu dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dana kecelakaan lalu lintas jalan ini diperuntukkan untuk kendaraan pribadi yang mengalami kecelakaan. Plat hitam. Nah, jadi apa saja sih? Nah, mungkin akan sedikit saya jelaskan apa saja yang terjamin jasa raja di Undang-Undang 34. Betul Pak. Yang pertama yaitu kecelakaan dua kendaraan bermotor. Dua kendaraan bermotor. Wah. Dua kendaraan bermotor, misalnya sepeda motor dengan sepeda motor. Nah, itu dua-duanya bisa dijamin jasa raja. Oh, kendaraan loh. Kendaraan Kendaraan bermotor. dulur. Nanti becak sama becak, sepeda sama sepeda. Nggak dapat. Gitu ya Pak ya. Betul. Nah, nanti jangan sepeda panjang, sepeda panjang jangan terus ngurus di jasa raja. Ya dapatnya ya mohon maaf. Kan gitu Pak ya. Yang kedua, segala sesuatu yang ditabrak oleh kendaraan bermotor, Pak. Segala sesuatu. Ya, orang atau nganu yang ditabrak oleh kendaraan bermotor. Misalnya. Oh, itu berarti kecelakaan tunggal ke kendaraan. Oh, bukan, beda lagi nanti. Beda lagi. Jadi yang ditabrak kendaraan bermotor dalam ini misalnya pejalan kaki. Pejalan kaki ditabrak oleh sepeda motor. Pejalan kaki ini yang notabene itu kan mereka tidak bayar pajak kendaraan bermotor. Nah, itu Pak. Nah, tapi kenapa kok dijamin jasa raja? Nah, karena apa? Dia mendapat jaminan dari kendaraan Yang motor nabrak. yang nabrak. Oh. Jadi kita di jasa raja itu sistemnya silang, Bapak. Jadi misalnya yang pertama tadi kita dua kendaraan bermotor, sepeda motor dengan sepeda motor. Itu dua-duanya bisa kita jamin karena apa? Saling menjamin. Kendaraan Sama-sama bayar. ya, kendaraan A tabrakan sama kendaraan B. Kendaraan A ini terjamin jasa raja karena SWD KLC yang dibayarkan oleh kendaraan B. Dan juga sebaliknya, kendaraan B ini dijamin jasa raja karena juga membayar. ya SWD KLC yang dibayar oleh kendaraan A.
saling menjamin. Nah, tapi kalau pejalan kaki yang ditabrak kendaraan bermotor, nah kenapa kok pejalan kaki ini yang notabene tidak membayar SPP, tidak bayar pajak kendaraan, tapi kok dijamin jasa raja? Karena itu tadi mendapat jaminan dari kendaraan lawan yang menabrak pejalan kaki tersebut. Jadi sedangkan pejalan kakinya itu dijamin oleh jasa raja karena SWDKJ atau pajak kendaraan yang ikut yang kendaraan yang nabrak. Betul. Sedangkan yang sepeda motornya ini malah tidak terjamin jasa raja. Malah gitu, Pak. Malah tidak terjamin karena kita sistemnya silang. Nah, jadi orang setiap tahun membayar pajak kendaraan yang di dalamnya sudah termasuk SWDKJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, itu bukan diperuntukkan untuk pengendara sepeda motor tersebut, tapi untuk orang lain yang ditabrak oleh kendaraan tersebut. Jadi nggak pilih yang membayar, Ya, dijamin. Jadi Tetapi yang ditabrak pun, yang tidak membayar pun Ya. dijamin atas dasar yang nabrak itu kendaraan yang nabrak menabrak tadi oleh sepeda pancal atau mungkin pejalan kaki karena tersebut. masuk ke kriteria jasa raja. Iya. Luar biasa. Saya sekalian sedikit menambahkan mungkin yang tadi Pak Puji tanyakan, laka tunggal. Nah, itu Pak, Nah, laka tunggal. Mungkin itu yang kadangkala sering terjadi di masyarakat. Ya, betul, Pak. Laka Betul. tunggal, apakah laka tunggal tersebut terjamin jasa raja? Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak semua kecelakaan bisa dijamin jasa raja. Bisa dijamin, betul. Salah satunya yang tidak terjamin jasa raja untuk angkutan pribadi Bapak ini, ya. Angkutan pribadi. Ya, misalnya kendaraan plat hitam, nah itu laka tunggal. Laka tunggal itu tidak terjamin jasa raja. Yang kendaraan dulur, yang laka tunggal, tiba dewi. Iya. Tapi kalau kendaraan pribadi itu enggak Terjamin jasa raja. terjamin jasa raja Ya, juga. Tidak terjamin kalau kendaraan pribadi. Tapi kalau angkutan penumpang umum itu yang tetap terjamin. Kalau Nah, ini yang bedanya itu. lebih jelasnya tadi dulur nggih. Celakaan tunggal yang tiba dewe, tapi yang dibuat celakaan itu kendaraan pribadi Iya, plat tersebut plat hitam itu tidak terjamin gitu nggih. Betul. Tapi kalau plat umum karena penumpang Angkutan itu penumpang angkutan umum penumpang umum itu tetap terjamin jasa jasa raja. Betul. Jadi biar pemirsa jelas Pak. Siap. Karena kadang itu masyarakat itu kan bingung. Wong saya sudah bayar kok jatuh kok gak anu tiba-tiba dewi. Nah, Meskipun jatuh-jatuh sendiri tapi di jalan raya kok tidak dapat. Nah itu yang membuat masyarakat belum paham. Siap. Iya. Jadi seperti itu aturannya. Jadi untuk angkutan khusus untuk angkutan penumpang umum, walaupun laka tunggal tetap terjamin oleh jasa raja. Sedangkan untuk kendaraan pribadi plat hitam, jika dia mengalami kecelakaan tunggal baik jatuh sendiri atau mungkin nabrak pohon, nabrak pembatas jalan, nah itu tidak terjamin jasa raja. Terjamin jasa raja. Tapi kalau nabrak orang jalan kaki, justru yang jalan kaki Pejalan yang kakinya dapat. yang bisa kita jamin. Jadi seperti itu Bapak. Ya, Ini dulur, ini yang penting. Cuman jangan anu dulur nanti pas setelah kita tahu seperti ini nanti dulur-dulur menabrakkan diri. Kepengen ditabrak. Ya tidak boleh gitu. Namanya sakit itu ya sakit kan gitu Sakit Pak. itu kan musibah. Musibah. Kecelakaan itu musibah. Iya. Tidak ada yang mau. Iya. Lah nanti pas dulur-dulur pemirsa sengaja kalau pengen dana tambah keblasok. Meninggal terus gimana gitu. Oke. Terus gini Pak, cara pengurusannya Pak. Nah, baik. bagaimana? Jadi gini, jasa raja itu kan dasar kita untuk proses pembayaran santunan itu satu. Yang pertama yaitu laporan kepolisian, Pak. Nah, jadi jika terjadi kecelakaan lalu lintas, monggo dilaporkan ke pihak kepolisian.
itu harus Pak. Harus dasar kita. Dasar. Ya, Oh, dasar sebagai kita adalah dasar dari itu instansi berwenang dalam ini kalau kecelakaan lalu lintas darat adalah laporan kepolisian. Itu sebagai dasar dari kita jasa raja untuk memproses santunan. Dari situlah jasa raja bisa menentukan bahwa kecelakaan ini terjamin jasa raja atau tidak. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan lalu lintas tapi tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, maka secara otomatis kita juga tidak bisa menindaklanjuti, tidak bisa menjamin. Karena dasar utama kita dasar mutlak itu harus ada laporan kepolisian. NJ. Betul. Dari situ setelah laporan kepolisian terbit, nanti mungkin dari saudara-saudara atau mungkin korban kecelakaan bisa menghubungi kantor jasa raja terdekat. Ya, di Samsat ada, di setiap Samsat pasti ada petugas jasa raja. Nanti kita dari laporan kepolisian tersebut nanti akan kita koordinasikan dengan rumah sakit di mana pasien tersebut atau korban tersebut dirawat. Nah, nanti bisa kita keluarkan surat jaminan ke rumah sakit. Ya, jadi kita bisa mengeluarkan surat jaminan ke rumah sakit untuk korban-korban yang terjamin jasa raja. Di wilayah Pasuruan Kabupaten ini kita sudah koordinasi, sudah MOU dengan 7 rumah sakit. Rumah sakit besar. Yang pertama rumah sakit RSUD Bangil. Kedua rumah sakit RSI Masito. Ya di Bangil. Di Bangil juga. Ya. Terus nomor 3 rumah sakit ASI Abiyakta di Gempol. Nah, rumah sakit ASI Abiyakta, terus rumah sakit Bayangkara Watu Kosek. Japanan ya Pak. Japanan, di Japanan, betul. Terus rumah sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Nah, di Pandaan, di bypass Pandaan. Terus nomor 6 rumah sakit Sahabat Sukorjo. Terus yang terakhir rumah sakit Prima Husada Sukorjo. Jadi 7 rumah sakit kita sudah MOU, sudah kerjasama untuk di wilayah Kabupaten Pasuruan ini. Nah, untuk wilayah-wilayah untuk korban kecelakaan yang terjamin jasa raja di 7 rumah sakit tersebut nantinya bisa kita jaminkan langsung ke rumah sakit. Nah, jadi korban kecelakaan tidak perlu repot-repot. Selama laporan kepolisian sudah terbit, akan kita tindak lanjuti, langsung kita koordinasikan dengan pihak rumah sakit untuk kita keluarkan surat jaminan ke pihak rumah sakit sana. Seandainya ini Pak, seandainya yang kecelakaan itu terjadi kecelakaan, terus tidak sempat melapor ke kepolisian, kan bingung sendiri Pak, masih bingung. Itu gimana Pak? Jasa raja tahunya, terus pengurusannya itu apakah yang kecelakaan itu harus ngurus-ngurus gini gitu, sedangkan nggak mikir masih. Nah, jadi ini Pak Fafan, seandainya ini kan tentunya masyarakat itu biar lebih jelas lagi, seandainya itu yang kecelakaan itu meninggal dunia, itu gimana Pak Fafan? Meninggal dunia Pak. Iya. Sebelum saya bahas mengenai santunan meninggal dunia, mungkin akan saya jelaskan ada berapa sih santunan di jasa raja. Nah, jadi di jasa raja itu ada 4 santunan. Yang pertama, yang pertama yaitu santunan meninggal dunia. Santunan meninggal dunia itu diperuntukkan untuk korban kecelakaan yang meninggal dunia. Terus yang kedua, santunan biaya perawatan. Santunan biaya perawatan untuk korban yang luka-luka. Yang ketiga, santunan cacat tetap. Nah, santunan cacat tetap ini diperuntukkan untuk korban luka-luka yang mengalami cacat tetap. Ya. Terus yang terakhir, santunan biaya penguburan. Penguburan juga. Ada. Santunan biaya penguburan ini diperuntukkan untuk korban kecelakaan yang meninggal, tapi yang tidak memiliki ahli waris. Jadi perbedaan antara santunan nomor pertama tadi, santunan meninggal dunia, dan santunan biaya penguburan itu tergantung dari ahli waris. Kalau yang pertama santunan meninggal dunia itu kan diperuntukkan untuk korban kecelakaan yang memiliki ahli waris. Apa saja itu Pak? Ya. Ahli Kalau waris. yang keempat tadi santunan penguburan itu di mana santunan meninggal dunia yang untuk korban kecelakaan yang tidak memiliki ahli waris. Nah, jadi ahli waris di jasa raja ini lebih khusus. Betul-betul membantu pemirsa.
Jadi yang nggak ada ahli waris sampai penguburan didanai gitu Pak. iya. Jadi kita jasa raja ini untuk ahli warisan lebih khusus atau lex spesialis, lebih generalis. Jadi di mana aturan jasa raja ini yang bersifat khusus mengalahkan aturan bersifat umum. Apa saja sih ya ahli waris di jasa raja? Ini yang perlu. Jadi Ya, yang masalah. pertama Pak Puji, ahli waris Ya. dalam jasa raja yang pertama yaitu suami atau istrinya yang sah. Suami atau istrinya yang sah ini dibuktikan dengan surat nikah yang sah atau tata penunjang yang sah. Dalam hal ini jika korbannya muslim atau Islam itu akte nikah dari KUA. Kalau yang non muslim itu akte nikah atau perkawinan dari catatan sipil. Betul. Nah, bagaimana jika ahli waris yang pertama ini suami atau istrinya yang sah ini tidak ada atau mungkin sudah bercerai, maka ahli warisan turun ke ahli waris yang kedua. Ahli waris yang kedua yaitu anak-anaknya. Anak-anaknya masih ada lagi Iya, ada lagi. Ada 3 Pak Puji. Jadi anak-anaknya ini anak-anak kandungnya almarhum itu menjadi ahli waris yang sah. Jika dia menikah sebanyak 5 kali, nah, dari pernikahan tersebut misalnya masing-masing punya anak, maka itu semuanya termasuk ahli waris yang sah. Ya, semua jadi anak, Semuanya dapat. iya anak-anak yang sah. Nanti, Pembagian apa dapat satu-satu gitu? nah jadi nantinya Pak Puji di jasa raja ini kan tidak mungkin untuk semua anak-anaknya tersebut akan menerima satu persatu santunan dari kita. Nah, nanti akan ada yang namanya surat penunjukan ahli waris Pak Puji. Jika misalnya ahli warisnya anak-anaknya lebih dari 1, misalnya ada 4 nih ahli warisnya, maka nanti ada penunjukan ahli waris. Pembikinan pembikinan surat kuasa penunjukan ahli waris akan menunjuk salah satu dari 4 anak tersebut untuk mewakili penerimaan santunan. Tapi bukan berarti kalau yang menerima si A maka hak yang ahli waris anak yang kedua, ketiga, 4 gugur, enggak, sama. Tetap keempat-empatnya ahli waris, hanya penerimaannya saja Berbeda. mewakili. Ya, di antara 4 itu misalnya ahli warisnya 4 hanya mewakili saja salah satunya untuk penerimaannya. Nanti setelah itu maka itu santunan tersebut menjadi hak keempat ahli waris tersebut. Itu sudah di luar kewenangan kita untuk pembagian dan lain-lain. Ya, pembagian harus tahu jadi Oh, itu sudah hak dari ahli waris tersebut. Gimana jika anak-anaknya juga ada Pak Puji? Ini ada ahli waris yang terakhir yaitu orang tua. Orang tua juga Iya, orang tua masuk juga dari waris korban. ya. Ya, jika suami atau istrinya tidak ada, anak-anaknya tidak ada, maka ahli waris terakhir adalah orang tua. Orang tua. Jadi misalnya anak yang masih kecil mengalami kecelakaan, yang dia jelas belum nikah dan juga tidak punya anak, maka ahli warisnya nanti turun ke orang tua. Orang tua. Jadi orang tua itu yang bapaknya, ya ibunya. Ngoten Pak Puji. Jadi bedanya di situ Pak Puji. Kalau korban kecelakaan yang meninggal dunia memiliki ahli waris 1 di antara 3 tadi, maka nanti santunan yang diterimakannya santunan meninggal dunia. Santunan meninggal dunia ini berbeda dengan santunan biaya penguburan untuk nominalnya. Jadi untuk santunan meninggal dunia ini sebesar 50 juta. Kalau yang biaya penguburan itu yang enggak Ya. ada ahli warisnya Itu sebesar 4 juta biaya penguburan. Terus kalau santunan biaya perawatan, nah itu santunan biaya perawatan itu sebesar 20 juta. Nah, jadi nanti itu bisa kita jaminkan ke rumah sakit tadi untuk santunan biaya perawatan, dan kita juga ada tambahan santunan, yaitu santunan cacat tetap yang ketiga tadi. Nah, santunan cacat tetap ini untuk korban kecelakaan yang mengalami cacat tetap. Cacat tetap itu bisa amputasi, atau mungkin cacat fungsional juga bisa. Jadi cacat itu ada 2. Ada cacat secara fisik, itu mungkin ada amputasi, proses amputasi, itu juga ada cacat tetap. Yang kedua cacat fungsional. Cacat fungsional itu mungkin setelah kecelakaan tangannya masih ada Pak Puji. iya. Nah, tapi ternyata dia cacat, lumpuh, tidak bisa digerakkan. Nah, itu nanti ada santunan cacat tetap dari jasa raja. Setelah
dapat juga Pak. Dapat. Jadi di kita total ada 4 santunan tadi. Yang pertama santunan meninggal dunia sebesar 50 juta untuk korban kecelakaan yang ada ahli warisnya tadi. Kedua santunan biaya perawatan untuk korban luka-luka sebesar 20 juta. Nah, ini di santunan biaya perawatan ini ada benefit tambahan dari kita. Itu yaitu santunan pertolongan pertama sebesar 1 juta. Dan yang kedua yaitu ambulan TKP Pak Puji. Disediakan juga. Iya, ada sebesar Ditanggung 500 juga. ada sebesar 500.000. Jadi untuk santunan. Terus yang ketiga tadi santunan cacat tetap untuk korban kecelakaan yang mengalami cacat tetap. Nah, terus yang terakhir santunan biaya penguburan untuk korban kecelakaan meninggal yang tidak ada ahli waris tadi. Jadi seperti itu Pak Puji. Jadi berarti betul-betul selain santunan juga dapat apa dana benefit itu juga. Betul. Luar biasa. Papan, mungkin penjelasan dari Pak Papan ini sudah mencakup semuanya, sudah jelas semuanya bagi pemirsa. Mungkin tidak ada lagi, sudah terkupas tuntas gitu Pak Papan G. Terima kasih Pak Papan yang telah menjelaskan hal tersebut sehingga pemirsa sedulur bisa paham betul tentang ini, itu tentang jasa raja, tentang santunan kecelakaan jalan oleh PT Jasa Raja. Oke, kami akhiri acara PAD Cash hari ini. Tentunya pemirsa sedulur jangan bosen kalau pengen jadi orang pinter, cerdas, ikuti acara PAD Cash Bupas dari PT PPD Pasuruan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.